2022. Hari yang ke-9 umat Tuhan datang di tempat ini, dan saya melihat di dalam hari yang ke-9 ini ada 3 orang-orang tua kita yang Tuhan telah tambahkan umurnya, dan mereka ada di mimbar dan mereka didoakan. Saya percaya firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Kalau tadi saya mendoakan, tapi kalau hidup saya tidak benar, pada waktu saya tumpang tangan, bukan berkat yang turun tetapi laknat. Tetapi kalau saya hidup di dalam kebenaran, saya sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, dan saya percaya tangan ini tangan yang diurapi, tangan yang disertai sama Tuhan, dan setiap perkataan-perkataan dan setiap tangan-tangan yang ditumpangi, semuanya itu anak-anak Tuhan yang ditumpangi, semua bisa menjadi berkat. Tinggal bagaimana iman kepercayaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam tahun 2022, hari yang ke-9, pesan Tuhan. Kalau tanggal 2 yang lalu Tuhan hanya meminta kepada kita supaya kita bisa lewati di dalam tahun 2022, ya. Dan kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita disukakan Tuhan, dan kita senantiasa diberkati dalam tanda kutip kehidupan kita. Kita hanya khusus satu, kita harus hidup di dalam ketulusan, kita harus hidup di dalam kejujuran, kita hidup di dalam kedamaian. Tetapi kalau kita di dalam tahun 2022, apa yang sudah kita dengar, supaya hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kejujuran, tidak suka tukaran, tetapi suka berdamai. Saya percaya Tuhan mengatakan masa depan itu di depan itu sudah ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan masa depan, banyak orang dunia mengatakan, oh masa depan saya bagus, bila mana saya mempunyai harta banyak, rumah banyak, kendaraan banyak, semua harta dunia itu banyak, itu adalah saya sukses. Belum tentu. Yang dikatakan masa depan bagus, bila mana rumah tangga kita itu rukun, bagus. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan yang baik. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Maksud diberkati Tuhan, mau jadi orang yang takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan. Kalau kita sudah bisa melakukan segala semua, maka Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 123 ayat 3, dengan sendirinya Tuhan memerintah berkat dunia itu datang kepada kita. Atau di dalam Ulangan 28 ayat 8, dengan sendirinya Tuhan memerintah berkat itu datang kepada kita. Bila mana di dalam kehidupan kita itu benar dulu. Ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha dari Jakarta. Dia punya pabrik di Jakarta. Dia punya cabang-cabang di Surabaya banyak sekali. Dan dia katakan kepada saya, bocah ini bilang tidak ada guna. Ya, kalau kita punya harta banyak, tapi kalau kita penyakitan untuk apa? Saya dulu tidak percaya Tuhan. Saya agama leluhur. Pada satu saat saya diizinkan paruh saya di sini. Ini kemasukan air. Saya sudah berusaha terbang kemana-mana, ke negara-negara mana untuk berobat, tapi tidak bisa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan kepada saya, pada waktu itu istri saya berdoa terus kepada saya, berdoa terus kepada saya, Tuhan tolong. Dan sampai sekarang saya sudah sembuh, umur 55 tahun. Oh, saya tahu bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Dia katakan karena dia pandai sekali Mandarin, dia bilang, you cian mai putau. Saya punya uang, tapi saya tidak bisa beli. Ya, tetapi Bapak Ibu, karena saya sekarang sudah ditolong sama Tuhan, saya melihat
saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya cari Tuhan. Dan saya melihat orang itu mempunyai satu kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dan orangnya murah hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang dikatakan orang yang diberkati Tuhan. Nah pagi hari ini kita sama-sama mendengar satu kebenaran firman Tuhan dituliskan oleh Raja Daud. Saya akan ajakkan kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Mazmur 112. Mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Kami di gereja adakan ibadah Zoom setiap pagi. Dan di dalam firman Tuhan ini Mazmur 112 pada waktu itu disampaikan beberapa hari Selasa yang lalu. Ya, saya ada di Magelang. Dan saya karena terlalu capek, saya tidak bisa bangun. Dan pada waktu itu juga internetnya katanya di Magelang lagi tidak benar. Sehingga saya tidak bisa mengikuti. Tapi waktu saya membaca, karena saya tidak bisa mengikuti, saya membaca dan inilah Tuhan bilang, engkau sampaikan kepada jemaat di dalam minggu yang kedua tanggal 9 ini. Dan saya merenung-renungkan, yang benar, ini adalah satu nasihat daripada Tuhan untuk kita. Tinggal kita mau dengar apa tidak. Hidup ini pilihan, ya. Tinggal kita mau apa tidak. Satu kebenaran firman Tuhan dituliskan di sini Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya, ayat pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. 3, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Saya minta Ibu Foni, Ibu Melani. Amin. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jemaat lanjut, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar ini akan diingatkan selama-lamanya. 7 sama-sama, 1, 2, 3. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Sama-sama jemaat, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduk meninggikan dalam kemuliaan. Jemaat sama-sama, orang fasik melihat lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Raja Daud. Dan kita tahu Raja Daud itu orang yang dipilih Tuhan sebagai raja pada waktu itu. Sebelum Raja Daud dipilih, Raja Saul dulu dipilih. Ya. Tapi karena Raja Saul ini dipilih tidak taat, tidak dengar-dengaran, Tuhan pecat kepada dia. Dia tidak bisa punya hak lagi, dia tidak bisa lagi menjadi raja bagi bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel berteriak kepada Allah. Siapa penggantinya? Saul sudah dipecat. Kenapa dipecat? Sekali lagi, karena tidak nurut, karena tidak taat, tidak mau melakukan kebenaran firman. Sehingga dia dipecat. Disitulah semua bangsa Israel berseru, minta. Dan pada satu saat waktu itu Allah memanggil kepada Samuel. Samuel, coba kamu pergi ke Bethlehem atau ke Yerusalem sana.
ketemu dengan Isai. Ya, panggil dia, undang dia, karena aku akan pilih di antaranya anaknya. Tapi Samuel mengatakan, waduh Tuhan, saya takut. Kalau tahu daripada Saul bahwa saya pergi ke sana memanggil Isai mau pilih anaknya, nanti bisa-bisa Saul membunuh kepada saya. Tapi Tuhan dengan penuh hikmat, bijaksana berbicara kepada Samuel, sudahlah, kamu pergi undang mereka makan, seolah-olah undang mereka makan. Saul kan dah tahu. Ya. Nah, saat itu nurut, namanya Samuel sampai sekarang. Dikatakan Samuel Eksan. Nurut, taat, dia lakukan. Pergi, panggil. Dan pada waktu itu ketemulah Isai. Samuel bertanya kepada Isai, Isai, saya disuruh Tuhan untuk supaya keluarkan semua anak-anakmu, karena ada di antara anak-anakmu ada satu yang dipilih oleh Allah menggantikan Saul. Ya, Isai bilang, oke, saya akan panggil. Pada waktu itu dia panggil anak-anaknya, ada 8. Ya. Tetapi yang dia keluarkan 7, kalau saya tidak salah, betul ya? Iya. Soalnya ada orang tua yang mengerti firman, kalau kita salah dia bisa marah kepada kita. Ya, ada 8, tetapi 7 ya yang dikeluarkan dulu. Disuruh berbaris semua. Pada waktu berbaris di situ, wah ganteng-ganteng. Ada namanya Abinadab, ada namanya Sama, ada nama Abisai dan lain-lain. Oh, ganteng-ganteng anaknya Isai. Mungkin seperti saya begini, atau mungkin seperti Pak David, tinggi besar. Wah, ganteng ya. Ya, di sini ada 2 David, David Eko atau David Tungka, ganteng. Ya, kalau Pak Togasira juga ganteng, cuma sudah agak umur tapi tetap ganteng. Ya. Nah, Bapak Ibu dilihat, dipikir, waduh ini ganteng orangnya. Manusia kan hanya memikirkan ganteng saja. Samuel bilang, kok ini Abisai yang keluar, ini Nadab ini ganteng-ganteng, pilih dia. Kadang manusia kan hanya pilih gantengnya. Ya. Waktu dipilih gantengnya gini, Tuhan bilang, sudahlah, salah. Yang mana? Dipilih lagi, ini ganteng-ganteng. Semua anaknya Isai itu udah tahu keturunan dari mana. Kok anaknya kok ganteng-ganteng. Tapi waktu dipilih semua, Tuhan bilang, semua aku tolak. Ya, Samuel, saya bukan cari atau melihat gantengnya. Saya bukan melihat kayanya. Saya bukan melihat hebatnya. Saya melihat hati. Engkau pergi lagi, tanya kepada Isai, masih adakah anakmu? Isai bilang, pikir-pikir, dia udah lupa bahwa ada anak yang kira-kira disepelekan, dipinggirkan. Kan ada orang-orang tua yang pinggirkan anaknya, tidak sayang, ya, dientengkan. Tapi Isai mengatakan, oh masih ada. Ada di mana anaknya? Panggil dia. Apa yang terjadi? Dia lagi di ladang. Kerja apa? Mengembalakan. Mengembalakan apa? 2-3 ekor kambing domba. Bayangkan. Itu yang Tuhan pilih. Tuhan bilang, panggil dia. Karena saya bukan lihat luarnya, bukan lihat gantengnya, bukan lihat uangnya, tetapi yang saya lihat hatinya. Itu yang paling penting dulu. Lihat hatinya. Jadi kita jadi anak-anak muda yang belum menikah. Kalau mau menikah cari pasangan, jangan kita lihat kayanya dulu. Jangan kita lihat gantengnya dulu. Jangan kita melihat hebatnya dulu, tetapi lihat hatinya dulu. Kalau hati ini baik, engkau dapatkan dia itu enak. Kita juga kalau mau cari pasangan untuk mengambil istri, jangan kita lihat cantiknya dulu. Jangan kita lihat kemolekannya dulu. Jangan melihat kekayaannya dulu. Tetapi lihat hatinya.
Kalau hati baik, kau ambil itu aman. Tuhan juga memilih itu dia. Panggil dia itu, namanya Daud, bawakan ke sini. Dan ajak dia duduk bersama dengan saya. Dan saya tidak akan memulai, kami tidak akan makan bila mana dia tidak ada di sini. Panggil dia duduk di sini karena orang ini aku mau mengurapi. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, panggillah Raja Daud. Maka itu kita melihat Daud menuliskan. Kalau kita melihat sejarah daripada Daud, ya. Sekali lagi, kalau kita mau lihat sejarah daripada Raja Daud ini selama hidup, selama dipilih oleh Allah sebagai raja, ada kesalahan, bukan tidak ada. Namanya manusia, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sempurna kepada Tuhan, seperti Tuhan. Ada kesalahan. Kesalahan apa? Ya, pada waktu dia tidak punya pergumulan lagi. Dia sudah tidak berperang lagi. Dia duduk santai di kamar loteng. Dia jatuh dengan istrinya Uriah yang namanya Betseba. Itu dosanya. Tetapi pada waktu dia jatuh dengan Betseba, pada itu ada seorang hamba Tuhan namanya Nabi Nathan menegur dia. Tapi waktu menegur dia, sebelum dituding engkau yang berdosa, dia sudah mau mengaku dulu, aku orangnya. Langsung dia datang kepada Bapa di surga. Ampuni saya Bapa, ampuni saya Bapa. Jangan engkau ambil rohmu daripadaku ini. Karena memang kalau kita diambil roh Tuhan daripada hidup kita, wanle sudah, hidup kita itu tidak karuan-karuan. Karena bukan roh Tuhan lagi yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi roh setan yang ada kepada kita. 7, 8 yang masuk di dalam hidup kita. Kita jadi, mohon maaf, seperti setan yang bengis. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka itu senantiasa kita mengatakan, jangan sekali-kali kamu mundur daripada Tuhan. Sebab kalau kamu mundur daripada Tuhan, kamu jauh daripada Tuhan, nanti roh Tuhan itu keluar. Dia bawa bukan 7 saja, tetapi 8 yang masuk, kita jadi bengis, kita jadi jahat. Ya. Sebab kalau kita sudah mundur, sudah kacau. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat inilah Raja Daud. Datang Nabi Nathan, tegur dia langsung. Mau mengaku, saya salah. Itu yang Tuhan mau. Tapi kan banyak orang, kalau salah, dinasihati, ditegur, baru dibicara saja, marah-marah. Dah mau terima. Ya, tapi ini Raja Daud. Justru dengan ada macam begitu, saya salah. Saya salah. Nah inilah yang Tuhan minta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dituliskan bahwa bahagia orang benar. Memang orang baik itu banyak. Ya, orang baik itu banyak. Dia dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya baik. Ya, tetapi baiknya manusia seperti kain gombal, Tuhan bilang, seperti kain lara. Tetapi yang Tuhan bilang, bahagia orang apa? Orang yang benar. Yang dibenarkan oleh Tuhan. Melalui apa? Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus. Kita datang kepada Tuhan dan kita mendengar terus nasihat-nasihat firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan firman ini yang membenarkan kepada kita. Orang baik di luar itu banyak sekali. Tetapi orang yang benar itu susah. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan di dalam 2022 berusaha, berlomba supaya kita menjadi orang benar. Dengan cara apa bisa menjadi orang benar? Kita harus datang mencari Dia. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, kita sudah ada di dalam Tuhan.
berarti sudah di dalam kebenaran. Minta apa saja Tuhan pasti kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dia mengatakan di sini, haleluya. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kuncinya banyak orang-orang senang. Wah, puji Tuhan, anak cucunya diberkati. Ya, anak cucunya mendapatkan keperkasaan, mendapatkan kuasa. Wah, tapi kita melihat kalau ada orang-orang tua yang takut akan Tuhan, kita tahu kan, rumah tangga yang diberkati di dalam Mazmur 128 ayat 4, bila mana ada laki-laki yang takut dulu sama Tuhan, atau suami yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 4, kalau suaminya sudah takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dengan sendiri ayat 3, istrinya juga akan nurut. Dan sesudah itu bukan hanya istrinya saja, anak-anaknya. Ayat 5, ayat 6, cucu cicit juga. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 2022 ya, berusaha kita sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai imam-imam, ya, berusaha supaya takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan ngomong. Maka itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mungkin kita senantiasa mendengar apa itu takut akan Tuhan. Saya ingat dulu kalau waktu saya sekolah ada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia begini, takut akan Tuhan, waktu ujian, takut akan Tuhan ialah, kita kan tidak tahu apa arti itu takut akan Tuhan. Mungkin kita berpikir takut akan Tuhan, wah lihat Tuhan Yesus persis gondoruo, takut, lari, Tuhan lari. Tidak. Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, dikatakan di dalam Amsal 8. Raja Salomo mengatakan ayatnya yang ke-13. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan ialah, seperti tadi ada ulangan atau ada ujian. Apa arti takut akan Tuhan? Saya sekolah Alkitab hampir 10 tahun. Saya pertama dulu 4 tahun, saya temani istri saya lagi 8 tahun, dan terus saya ikuti. Takut akan Tuhan adalah apa? Ialah membenci kejahatan. Kita saat ini introspeksi dalam diri. Di dalam 2022 hari yang ke-9, di dalam bulan yang pertama, kita coba berusaha. Kita mau ada masa depan kita yang bagus. Satu kunci. Ya, dikatakan kita benci itu kejahatan. Jangan ada kejahatan di dalam kehidupan kita. Kita kan kepingin ada masa depan. Kita kepingin kita dihargai, dihormati. Kuncinya satu, jauh daripada kejahatan. Tapi kalau kita hidup di dalam dunia ini, meskipun kita punya harta sekian besar, sekian banyak, kalau kita hidup di dalam kejahatan, orang kuabo sama kita, orang tidak suka kepada kita. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, ada teman saya, uangnya tabungannya puluhan miliar. Dia bilang, Pak, uang saya ini puluhan miliar, Pak. Ya sudah, kau punya uang puluhan miliar. Pertama kami berbicara, kami dengan dia semua, baik. Tapi pada waktu itu, waktu ada urusan, saya minta supaya anaknya
Saya minta supaya mantunya, ayo ketemu. Saya lihat mantunya kok model seperti gini. Bapaknya sudah kelihatan seperti begini. Juga ikut seperti mantunya. Jahat. Yang dulu kita hargai kepada dia. Sekarang lihat sama dia sudah tidak ada harga. Ya, bahasa Mandarin bilang meyu jiachen. Sudah tidak ada harga lagi. Karena apa? Melihat, oh percuma. Hartamu berapa banyak, engkau jahat seperti ini. Macam kemarin saya ketemu ada beberapa pengusaha-pengusaha yang ada pada waktu kami sedang olahraga. Dia ada di situ. Orang bilang, kami toy saja sama dia, tidak toy. Maksudnya toy itu lihat saja tidak mau lihat. Dia jadi tersendiri. Padahal dulu dia itu paling dia dihargai. Tapi karena ada kejahatan di dalam kehidupannya. Kalau engkau orang tua yang benar, kau tahu itu anak mantu cucumu salah, engkau ngomong. Ya, FN ini kamu salah. Atau ini anaknya, ini salah. Ayo selesaikan yang baik. Bukan seperti begini. Datang kau punya mantu, datang kau punya ini, dia ketemu kepada saya dan dia hanya kasih tunjuk kepada saya. Pak, Bapak lihat ini sudah telepon sama saya berapa kali. Saya tinggalkan dulu ya, saya tidak ikut-ikut, langsung lari. Pada waktu saya berbicara kepada dia, waktu itu dia lari. Tapi anaknya, mantunya, yang terutama yang paling jahat mantunya kayak preman. Jadi sehingga membawa orang tidak menghargai. Karena apa? Kejahatan. Saya berdoa, jemaat Tuhan, kalau kita mau agar supaya kita di dalam masa depan luar, ya, anak, cucu, mantu cucu diberkati seperti Raja Daud. Dan tidak pernah ku melihat orang benar meminta-minta. Bila mana jatuh ada tangan Tuhan yang menopang. Karena apa? Kebenaran. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Marilah di dalam 2022 kita introspeksi. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita dengar. Ya, bos tidak mau tahu. Masuk kiri, masuk kanan. Kita tidak akan bisa menerima janji-janji Tuhan di dalam 2022. Kita akan renungkan baik-baik. Maka itu dia katakan di sini membenci kejahatan. Bahkan dikatakan aku benci kepada apa? Kesombongan. Kesombongan dengan kerendahan hati itu lain. Kerendahan hati itu seperti Tuhan Yesus, rendah hati. Kalau kesombongan itu orang yang sudah tidak tahu diri lagi. Ya, mereka rasanya dunia itu mereka punya. Ya maklum, karena memang itu karakter. Atau maklum, orang tidak berpengetahuan. Sehingga apa yang dia miliki, dia merasakan bahwa dia itu hebat. Jadi dia berpikir tanpa aku tidak mungkin. Itu berbicara tentang kesombongan. Tuhan katakan aku benci kepada kesombongan. Saya ingat sebelum Natal saya berbicara dengan seorang pengusaha. Dia dulu sering khotbah di sini. Dia seorang anak Tuhan, tapi juga pengusaha. Dia mempunyai pabrik kimia dan juga dia ngajar. Dia hanya ngomong, "Bro," dia bilang, "kunci satu, kita ini tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, ada satu saat, tidak hari ini, besok, tidak besok, lusa, pasti mati." Karena apa? Tuhan benci, Tuhan tidak suka. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Mati hidup, kaya miskin itu di tangan Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku benci. Jadi bro, tolong bro, tekan kepada jemaat. Tapi sebelum kita tekankan kepada jemaat, kita coba periksa diri dulu. Ya, apakah kita ini jadi orang-orang yang sombong? Ya, tidak boleh. Karena apa? Itu Tuhan sombong. Dan juga dikatakan kecongkakan. Serta tingkah laku yang jahat dan mulut
penuh tipu muslihat. Mulut penuh tipu muslihat. Kita ini manusia hidupnya daripada dosa. Maka itu bangsa Israel karena mereka hidup di dalam dosa. Pada waktu di Mesir mungkin tipu muslihat Tuhan izinkan kepada mereka. Kerja rodi, kerja paksa, sengsara mereka hidup itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, Tuhan keluarkan mereka. Mereka teriak, Tuhan kami susah, Tuhan kami susah. Kami dipaksa untuk angkat ini batu untuk membangun satu piramid. Kami tidak kuat, kami dipukul. Karena apa? Karena dosa. Dosa ini juga adalah karena apa? Kalau orang yang mulutnya penuh dengan tipu muslihat. Ya, memang orang-orang dunia. Apapun dia lakukan, yang penting dia berhasil. Tipu muslihat. Di dalam 2022 tanggal 2 Tuhan taruh di dalam hati saya. Kalau kita mau ada masa depan, Mazmur 37 ayat 37 ya. Jauhkan dari tipu muslihat, kita harus jujur. Jujur. Tinggal sekarang bagaimana memeriksa diri ini, jujur apa tidak. Barusan saudara Alek lapor sama saya, Om bagaimana? Saya minta pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan apa Alek? Ini mohon maaf, ini satu contoh. Ya ini kesaksian. Pada waktu kami pulang dari Magelang. Kami dua mobil isi minyak. Yang satu sudah isi, yang satu sudah isi. Dua-dua diisi. Oke, pasti waktu suruh isi, nanti tidak usah kamu bayar. Ditanya, ini gimana ini? Yang kami isi ini. Ya, saya yang baca, Alek yang atur bayar karena dia yang pegang keuangan semua. Saya yang bayar semua. Oke, tenang, kamu duduk. Oh ya wes, aku duduk. Tapi pada waktu itu, mungkin dia tidak ingat baik-baik. Dia pergi bayar lagi. Pada waktu bayar, pulang uang tidak seberapa. Cuma uang 190.000 lebih sekian. Dia pergi bayar lagi. Pada waktu dia pergi bayar lagi, ya, dia diam. Dia sampai di rumah, dia lapor sama Alek. Lek, ini uang, ini nota, saya sudah bayar. Loh, saya kan sudah bayar dan lain-lain. Ya saya kasih lagi sama orang pom bensin, dia terima. Berarti orang pom bensin itu tidak jujur. Dia sudah terima itu uang. Dia sudah terima itu uang yang dibayar oleh saudara Alek. Tapi pada waktu dikasih lagi sama dia, dia masih terima lagi. Berarti orang itu tidak jujur. Ya memang justru karena dia tidak jujur, kerjanya di panas matahari tukang isi bensin. Ya. Justru karena tidak jujur, dia kerjanya di panas matahari. Dia susah karena tidak jujur. Kalau sudah tidak jujur, mana bisa ada masa depan? Engkau akan berdiri terus di pom bensin. Jadi Alek tanya kepada saya bagaimana? Ya saya bilang kita harus bayar bagaimana? Jadi bagaimana pertanggungjawabkan? Saya yang tanggung. Tapi Alek bilang jangan Om sebagai gembala jangan. Biar saja saya yang tanggung. Jangan saya bilang kamu tidak boleh tanggung. Nanti kita limpahkan kepada ibu kekasih kita, Bu Meliana yang tanggung. Ya sudah. Kadang orang tidak jujur. Ya. Kalau sudah tidak jujur, sudah tidak ada kepercayaan lagi. Kita ini pernah menjadi pengusaha. Kadang tisani, tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini. Pernah mengalami? Pernah. Ya, karena kepingin mau menjadi kaya, kepingin mau apapun dijalankan. Jadi tisani, tipu sana, tipu sini, gali sana, gali sini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti saya akan cerita sekalian dengan fotonya. Bahwa orang yang menjadi tisani, tipu sana, tipu sini, masa depannya tidak ada. Tapi Tuhan bilang, Matius 5 ayat 37, kita harus, itu Tuhan sendiri loh berbicara. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Lain daripada itu, daripada si jahat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
tadi bicara tentang takut akan Tuhan. Bahkan dia katakan lagi yang ada di sini, kalau di dalam terjemahan sehari-hari kita melihat takut akan Tuhan artinya berbahagialah orang yang takwa. Ya. Takwa yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Takwa itu takut akan Tuhan. Kalau terjemahan sehari-hari kita melihat. Puji Tuhan, berbahagialah apa? Orang yang takwa. Ya, sekarang yang dikatakan lagi yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Saat ini kita mendengar firman Tuhan. Saat ini kita mendengar firman Tuhan. Tadi pada waktu saya berdiri di depan, saya menunggu anak-anak saya masuk demi satu, masuk, saya lihat jam. Aduh Tuhan, ini jamnya ini sudah jam sekian kok anak-anak ini kok belum masuk Tuhan ya. Aduh kemana mereka, sampai jam sekian belum masuk ya. Saya ini kan sebagai gembala. Saya bukan gembala upahan yang istilahnya datang mau tidak datang terserah. Tetapi saya sebagai gembala yang senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Yang mau menasihati. Bahkan Tuhan katakan yang tidak disiplin boleh engkau tegur. Saya melihat, aduh kok terlambat ya. Aduh kok terlambat. Saya berbicara kepada Stefani. Tif, saya duduk dulu. Nanti semua sudah datang. Baru kamu duduk ya. Kamu tunggu mereka ya. Kamu laporkan saya ya. Saya mau mendoakan. Tapi saya melihat terlambat. Tapi Tuhan bilang, ini perlu ditegur. Tegur. Sebab kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan kita terlambat. Sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita datang habis. Seperti tadi, saya berpikir mungkin Grabnya Leoni dengan Ibu Nyo terlambat. Saya tahu Ibu Nyo orangnya paling tidak suka terlambat. Tetapi saya ambil satu pemikiran, sudah mau naik di mimbar baru masuk, mungkin Grabnya rusak. Atau mungkin jalan macet. Ya sudah. Tapi dia bilang yang mau atau suka, ya suka akan perintah-perintahnya. Tuhan perintahkan kepada kita. Jokowi senantiasa mengatakan, saya perintah kepada Menteri Perdagangan. Saya perintah kepada Menteri Perindustrian. Saya perintah. Ini Tuhan juga perintah kepada kita. Kita mau sukses di dalam tahun 2022. Mau berhasil dan beruntung. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Dan hari ini Tuhan taruh kepada saya. Baru satu di dalam ini. Berusaha jangan terlambat. Tadi ada seorang jemaat. Saya melihat dia keluar kembali. Sudah terlambat. Dia keluar kembali lagi. Dia bilang, aku lupa. Lupa apa? Lupa Alkitab. Mau pulang. Lupa Alkitab mau pulang. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya. Saya kejar kepada orang. Bu, kemana bu? Karena dia datang beribadah. Dia mau memuji, memuliakan Tuhan. Dia bilang, saya lupa Alkitab. Lupa Alkitab, pulang lagi ke rumah mungkin setengah jam baru datang. Sudah firman, sian. Bu, masuk kembali bu. Udah ada Alkitab, saya punya Alkitab ibu pakai. Kadang setan membawa seperti itu. Maka itu kita jadi gembala, betul-betul menjaga anak-anak kita. Kadang setan itu mengaum-ngaum, mencari, siap ditelan. Tapi kalau kita sebagai bapa yang melihat macam itu, kita tarik kembali. Ini bu Alkitab. Saya tidak tahu ibu ini atau bapak ini. Dia baca itu Alkitab apa tidak. Ya, oh ya. Tapi HP-nya tidak mungkin lupa. Tapi Alkitab itu bisa lupa. Oh tembak langsung. Tidak. Memang sebagai seorang gembala. Benar saya harus didik. Karena saya akan bertanggung jawab kepada Bapa di surga. Yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Kalau di sini terjemahan saya buku ini biasa dikatakan yang suka kepada segala perintah-perintahnya.
Kita orang kalau suka melakukan perintah-perintah Tuhan, kita melihat Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua. Saya boleh baca Mazmur 1 ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini Raja Daud. Ya. Kesukaannya Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu di dalam firman Tuhan itu ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran segala semua. Kalau kita tangkap itu, waduh, kita jadi berkat. Yang suka, dan kita melihat orang yang suka akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, dia merenungkan siang dan malam, kehidupannya itu lain. Kehidupannya kita melihat di dalam ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Kalau kita suka merenungkan Taurat Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan terus dengan baik. Tuhan katakan ibarat contoh seperti pohon. Pohon itu kalau ditanam di tepi aliran air, di pinggir sungai, itu sumber air kehidupan itu masuk di dalam akar-akar, mengeluarkan buah. Dan hidupnya lain, tenang. Saya senantiasa berkata kepada orang-orang, saya bersaksi. Ya, saya bukan tidak punya masalah, saya punya masalah banyak. Ya. Masalah apa Pak? Khusus hati ini untuk jemaat. Itu masalah bagi saya. Kedua, kami hidup pasti punya masalah. Masalah ini, masalah ini. Kami hidup juga pasti jemaat punya masalah. Gembala yang benar nyawa pun dia taruh. Kalau orang punya masalah kan ini, hati kan tidak tenang. Stres, bingung, susah, judek, sumpek, tertekan. Tapi kami tidak pernah merasakan. Saya tidak tahu istri saya, karena yang tahu dia dengan Tuhan. Saya tidak tahu anak-anak saya, karena yang tahu itu mereka dengan Tuhan. Tapi saya tahu tentang saya. Begitu banyak masalah, saya tenang saja. Rasanya itu beban itu kosong. Tapi saya sebagai suami, saya melihat istri saya. Saya melihat anak-anak saya, tentu mereka dengan Tuhan, tapi saya melihat mereka di rumah, mereka tenang-tenang aja. Mereka tidak pernah pusing, tidak mengatakan mati aku. Pagi-pagi sudah pusing kepala, sudah sumpek, sudah stres, sudah teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, tukaran dan lain-lain. Tidak ada, tenang. Karena apa? Karena ada hubungan baik dengan Tuhan. Ada hubungan, dan hidup itu setiap hari kepingin bagaimana bisa berbuat yang baik. Itu karena apa? Ada hubungan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam tahun 2022 kami kumpul di dalam satu keluarga. Pada waktu kami kumpul di dalam satu keluarga, dan kita melihat di situ, ya pagi-pagi kami kumpul, saya, istri dan kedua anak. Persis Bapak Budi, Ibu Budi dorang ke Bali, anaknya Catherine dia datang ke sini. Ayo kumpul sama-sama. Kita kumpul. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan saya sebagai imam, saya memberitahukan kepada mereka itu tanggal 1 pagi. Sesudah doa pagi. Dan saya hanya berbicara, untuk masa depan kita tidak perlu takut. Harus jujur, harus tulus, harus jujur, dan juga takut akan Tuhan. Jangan kita suka berkelahi. Dan pada waktu itu saya tanya, bagaimana? Kepada anak-anak saya, kamu jawab, bagaimana? Perlu masukan, kita sharing sama-sama. Tanya kepada Andre, dia hanya duduk, dia diam, dia tidak berbicara. Saya tanya kepada Kesia, dia bilang, memang Papa saya dapat
untuk masa depan ini kita harus jujur, kita harus tulus, kita jangan suka berkelahi. Saya tanya juga persis waktu itu ada Catherine, Catherine bagaimana? Dia bilang memang harus seperti kayak gitu. Oke. Tapi waktu saya tanya kepada istri saya, dia hanya jawab begini. Mazmur 37. Ya, dia hanya jawab seperti ini. Mazmur 38 ayat ke-10. Mazmur 38 ayat ke-10 istri saya hanya ngomong begini. Ya. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Dia bilang, Tuhan tahu segala keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang ada ini pasti punya keinginan. Orang-orang tua ini punya keinginan. Bagaimana kalau orang tua hanya memikirkan bagaimana anak-anak kita kemudian hari. Bagaimana kehidupan masa depan mereka. Apa yang saya bisa perbuat. Saya juga seperti itu. Tetapi saya sebagai gembala bagaimana jemaat-jemaat Tuhan yang ada ini seperti ini. Ya, saya punya keinginan. Tadi malam 12:30 saya sudah disuruh sama Tuhan berlutut, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Ya. Sampai jam 4. Jadi ini kurang tidur juga. Tapi setiap hari saya sudah lakukan seperti itu. Tetapi istri saya bilang, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Orang-orang tua tiap hari, ya, keinginan. Anak saya Kesia, dia bilang saya mau cari orang Londo, ya kan? Dia boleh dicari orang Londo, tapi saya bilang Tuhan ojo Tuhan, ini bertolak belakang. Tuhan jangan Tuhan. Kalau bisa jangan dapat orang Londo Tuhan. Kalau orang Londo dibawa pergi ke Londo sana, hilang sudah anak. Masa kita piara ini anak dari kecil disekolahkan dengan susah payah sampai berhasil, sudah cantik, manis, pintar segala semua diambil sama wong Londo bawa pergi ke sana. Jangan Tuhan. Kalau bisa Tuhan tolong, kan kita bisa minta sama Tuhan. Ya. Minta sama Tuhan kan, tolong Tuhan. Orang Surabaya saja, kalau tidak orang Timur dekat dia punya om di sana. Nah itu aja yang saya minta, jangan Londo Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan istri saya pesan lagi. Di dalam Mazmur 37 ayat ke-27. Mazmur 37 ayat ke-27. Istri saya bilang kalau kita mau supaya masa depannya bagus, satu, jauhilah yang jahat. Waduh, waktu saya dengar itu saya introspeksi diri. Jauhilah yang jahat. Dan dia katakan apa lagi? Dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saya percaya itu tidak satu kebetulan. Ya, dia sampaikan. Dan dia sampaikan dengan serius. Jauhilah yang jahat. Lakukanlah yang baik. Waktu dia ngomong saya mulai introspeksi diri. Bagaimana saya di dalam tahun 2021? Adakah di dalam lubuk hati yang ke dalam itu punya pemikiran-pemikiran yang jahat? Dia bilang kalau mau masa depan jauh ini yang jahat, lakukanlah yang baik. Ini perkataan Raja Daud. Jauh yang jahat, lakukanlah yang baik. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihnya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. 2022, jauh ini. Memang lain loh. Orang kalau hidup di dalam jahat itu susah. Ya, kemarin saya berbicara dengan seorang pengusaha. Ya, dia punya pabrik spandek, dia punya pabrik kertas gosok, dia punya pabrik, banyak pabriknya, tetapi dia ada di Jakarta. Karena pandemi 2 tahun dia tidak pernah datang ke Surabaya, tapi cabangnya ada di Surabaya banyak, cabangnya ada di Semarang, cabangnya ada di Bandung banyak.
masih muda, umur 55 tahun. Pada waktu dia sedang renang-renang ketemu dengan saya tegur dia. Saya tegur dia langsung bicara, kok enak. Dia bilang, wah Bapak ini kok santai ya hidupnya ya, santai ya. Oh ya, saya mulai ceritakan dia sebagai saya seorang hamba Tuhan. Tapi sebelum saya sebagai hamba Tuhan, saya juga dulu pengusaha. Ngomong, enak. Ya. Tapi di situ berbicara saya melihat orang ini, waduh, dia punya kerendahan hati yang baik. Rendah hati sekali. Omong selesai itu saya doakan dia, mau saya doakan dia karena dia mengaku bahwa dia ini kena ya empedunya kemasukan air. Tadi saya sudah saksi. Saya doakan dia, Dok, saya doakan dia. Waktu saya doakan sama dia, waduh dia senang sekali. Saya bilang, satu, dia jawab sama kita, "Woman coren puyau co fire." Dia bilang, ya. Dia bilang, "Woman coren puyau co fire." Kita jadi manusia, jangan jadi manusia yang jahat. Ya. Co hauren. Wah, waktu dia tangkap begitu, co hauren dia bilang. Ya, saya bilang memang harus jadi orang baik. Jangan jadi orang jahat, jadi orang baik. Waktu dia bilang jadi orang baik, saya tangkap langsung. Saya bilang itu ada panti asuhan yang sedang susah. Mereka gini-gini segala semua. Oh ya. Tapi yang saya tanya dulu, kau punya perusahaan di sini karyawan berapa banyak? Sekian banyak. Ya. Bagaimana? Apakah membutuhkan tenaga-tenaga untuk bekerja? Oh ya butuh. Bawa saja. Ya, yang penting musuh tanpa udah apa-apa bawa saja. Ini orang saya, manajer saya yang ada di Surabaya. Langsung dia bilang kita jadi orang, jangan jadi orang yang jahat, kita jadi orang yang baik. Kalau kita jadi orang yang baik, kita akan jadi sukses, dia bilang. Kita akan jadi sukses. Waduh, waktu saya dengar macam begitu, saya mau lihat. Benarkah dia punya pembicaraan ini? Kan ada orang omong doang. Ya, benar dah waktu itu. Saya katakan kepada dia, itu ada panti asuhan. Ya, ada panti asuhan. Susah, kamu tolong dia. Oh ya. Mau tolong apa? Ya, mau tolong apa? Kau tolong ini sama dia. Oh ya. Langsung saat itu berbicara tentang murah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan minta. Di dalam tahun 2022, kita berdoa kepada Tuhan. Kita kepingin sukses, kita kepingin berhasil, kita kepingin anak cucu kita. Kalau mungkin berpikir, wah percuma saya udah laule, saya udah tua, dada guna, paling mohon maaf mati, paling dibuang saja. Di laut sana dada guna, kayak Bapak Toga Sirait bilang, tidak ada arti, buang aja sama saya. Tapi pasti juga kita berpikir, anak cucu. Saya tanya kepada Pak Toga Sirait, bagaimana Natal? Bagaimana tahun baru, bagaimana opung ulang tahun, bagaimana anak-anak saya datang, dari Banyuwangi datang, dari Surabaya dua-dua mereka kumpul semua sama-sama. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, anak-anak bisa datang. Jangan sampai anak-anak buang, ya, tapi kita melihat apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Di dalam Mazmur 122, dikatakan di sini suka akan firman Tuhan, ya, suka akan firman Tuhan. Kita ingat di dalam Ulangan 28 tentang berkat. Ulangan 28 ayatnya yang pertama kita melihat di sini tentang suka akan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, ini kan firman Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini kan janji. Jika engkau baik-baik mendengar. Saya tidak tahu saya sampaikan firman Tuhan di sini, Bapak Ibu, hai, masih tidur? Ya, berarti Bapak Ibu abaikan. Tapi kalau Bapak Ibu renungkan baik-baik, waduh melakukan ini. Tuhan bilang apa?
Allahmu dan aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Seperti tadi contoh tentang jahat. Berbuatlah yang baik. Tentang apa lagi? Tentang jangan terlambat. Itu kan perintah-perintah Tuhan. Tapi kalau kita katakan, tidak apa-apa. Ya sudah. Ulangan 28 ayat 15. Ada, karena firman Tuhan ini senantiasa. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka saya tidak bisa berbicara lagi ini terus karena katanya sudah terlalu enak. Ya. Maka kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Berarti kita hidup di dalam kekutukan. Ya, jangan Bapak Ibu, kita tidak boleh hidup di dalam kekutukan, tidak boleh. Saya teringat orang tua saya, dia ngomong, kamu lihat di depan rumah itu, ya, papa tidak benar. Mama tidak benar, hidup dalam kejahatan. Kamu lihat dia punya anak-anak. Bahasa Mandarin, bahasa Hong Kong bilang mboyong, tidak ada guna. Hidup dalam kekutukan. Anaknya sudah ada karuan-karuan, hamil sini, hamil sana. Ya. Berkelahi sini, berkelahi sana, masuk penjara. Bukan hanya dari anaknya saja, dari cucunya juga. Barusan saya pulang, saya tanya ini siapa? Ya ini cucunya dia. Kamu lihat ini, model Taso punya model. Ngerti Taso? Tukang pukul punya model. Saya tanya pada kakak saya Pak Subianto, siapa punya anak ini? Ini dia bilang cucu dari si ini. Ya, model Taso punya model. Taso itu tukang pukul. Ya. Kayak Gongpoi, kayak Cengpak punya model. Anak cucu, kita orang tua sudah mati dikubur, kita punya tulang itu goyang. Melihat anak cucu kita. Tapi kalau anak cucu itu menjadi berkat di mana-mana, wah betapa indahnya. Maka itu dikatakan, kalau kita mau mendengar. Saya tidak tahu mungkin Saudara Feli, hari ini mama punya ulang tahun, mungkin saat ini mungkin dia masih ada di luar negeri atau di mana, jadi dia tidak datang. Ya, sebenarnya dia harus ada. Mama ulang tahun, mama lagi didoakan, saya harus ada. Ya, tapi mungkin dia belum sampai atau bagaimana pergi berlibur dan lain-lain. Tapi kita melihat Bapak Ibu, anak cucu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dengar. Ini firman, saya merenungkan, kita mendengar firman Tuhan hari lepas hari, ada satu perubahan loh di dalam hidup kita. Saya berpikir kok bisa begini ya. Dulu bukan kita seperti model begini, tapi kok kita bisa begini ya. Bisa begini ya. Saya punya hidup sekarang setiap hari saya hanya memikirkan bagaimana saya berbuat yang baik. Saya punya hidup sekarang bagaimana cara saya berbuat yang baik. Itu saja. Tujuan berbuat baik supaya Bapak diberkati. Oh tidak, saya tidak pernah memikirkan itu. Yang penting tugas saya berbuat baik. Saya sudah dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan sebagai gembala. Saya pertaruhkan nyawa saya ini kepada domba-domba. Itu saja yang saya berpikir. Saya tidak pernah berpikir yang lain. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini, semua. Tidak ada satupun yang tidak pernah Tuhan pakai saya untuk menolong kepada Bapak Ibu. Berarti saya kan berbuat baik. Ya. Semua, tidak ada satupun dari jemaat di sini, mulai dari Pak Daniel sampai Ibu Novi di belakang, mulai dari Alex sampai Lisian, semua yang ada di sini, tidak ada satupun yang saya tidak buat. Semua saya berbuat yang baik. Saya pertaruhkan nyawa saya. Saya pertaruhkan. Kenapa? Itu Tuhan. Tuhan bilang, akulah gembala yang benar.
Gembala yang baik. Gembala yang baik dia pertaruhkan nyawanya. Tapi kalau gembala upahan, dia lihat serigala datang, serbu kepada domba-dombanya, melayu, dia lari, dia bilang. Tapi kalau gembala yang benar, dia pertaruhkan. Dia pertaruhkan, doakan. Saya besok pagi berangkat ke Magelang lagi. Ya, berangkat ke Magelang lagi. Oh Pak, Bapak kok bela sekali kepada Ibu Meliana? Enggak, dia domba. Ya, dia domba. Secara manusia kita takut menghadapi. Tetapi saya percaya ada firman Tuhan. Nanti saya akan kasih. Doakan, besok kami berangkat. Kenapa? Kasihan ibu kekasih ini. Uang 3 miliar itu lewat. Ya, lewat, dimplok sama orang. Ya, kasihan. Siapa lagi? Anak susah pasti papa turun tangan. Kenapa nak? Kau susah, papa turun tangan. Ya. Jemaat tuh susah, pasti gembala turun tangan. Pasti gembala turun tangan. Kasihan. Turun tangan. Pasti turun tangan. Pak kok tolong situ. Saya merasakan semua yang ada ini tidak pernah saya tidak tolong. Semua Tuhan pakai, tidak ada pilih kasih. Pernah satu kali saya tidak berbicara. Ada seseorang, saya berbicara waktu itu, saya ada duduk di satu tempat, di satu toko. Gak tahu saya ada di satu toko, saya melihat tiba-tiba ada jemaat saya datang. Pada waktu jemaat saya datang, dia kan kepingin mau tukarkan barangnya. Ya, yang lama menjadi yang baru. Saya lihat anak saya lapor, "Papa, itu dia." Loh, ngapain kamu di sini dengan anakku, dengan suami kamu? Iya, kami rencana mau tukarkan barang kami yang ini dengan barang yang baru. Tapi ya gimana, barang kita yang lama ini begini-begini. Oke, baik, duduk kau manis. Saya di depan, saya duduk. Saya berperang di situ. Saya panggil pemiliknya berbicara dengan saya. Dan di situ kita melihat harganya dikasih istimewa, diatur cicilannya yang bagus, segala semua. Saya berperang, saya lawan. Benar-benar, saya harus bela saya punya anak-anak. Sama juga seperti ini. Berapa banyak anak-anak saya bela kepada mereka. Saya bela, karena itu adalah gembala yang benar. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, tolong. Ini ada ayat Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Tolong saya baca dulu supaya jangan salah. Ya, Yohanes 10. Kenapa saya lakukan itu? Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Oke. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan berai domba-domba itu. Aku gembala. Dan gembala yang benar, dia tahu itu suara dombanya. Domba yang benar, dia tahu itu suara gembala. Karena ini ada di dalam firman Tuhan. Saya baca. Dikatakan di sini, ia lari ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak mengartikan domba, tidak memperhatikan domba-dombanya. Aku gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Gereja kita ini gereja penggembalaan. Ya. Tentu kepada domba-domba yang mau mendengar. Kalau tidak mau mendengar, kita mau omong apa? Nanti kalau kita omongkan jadi salah. Tapi kalau domba yang benar kita pertaruhkan. Saya saksi, tolong foto. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami pergi ke Semarang, Ibu kekasih ini. Ya, Pak kok dibicara, dukung dalam doa. Uangnya 3 miliar. 3 miliar itu bisa beli kerupuk,
20 trek atau 30 trek atau 100 trek. Teng 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 teng. Sebentar dulu nanti ya. Kita melihat 3 miliar yang hanya dia punya jawab Tarso, entar besok, entar besok. Uang sudah masuk, fresh money, 3 miliar. Kasihan. Tapi ibu ini saya terus memberikan kekuatan. Karena saya melihat kesetiaan, saya melihat kesungguhan dan lain-lain. Oke. Pada waktu itu dia malu. Wopu hau isu, dia bilang. Saya sebenarnya pada waktu saya mau pergi ke sana, saya mau ajak musuh pergi. Tapi saya lihat musuh ini sibuk. Wopu hau isu, cuma saya waktu mau berangkat pergi, saya pamit. Memang dia pamit. Musuh, saya mau pamit dulu, mau ke Jawa Tengah. Untuk apa? Ke sana. Ya mau pergi lihat, ini ada bisnis gini-gini segala semua. Dia malu. Naik apa engkau pergi? Saya naik, saya punya mobil Mercy 2 pintu. Mercy 2 pintu. Yang tulis di belakang yang merah putih, Ramayana Motor. Jangan, saya bilang, tidak boleh kau pakai itu. Kau pakai mobil saya. Ada Camry, pakai. Wopu ya, jangan. Wopu isi tidak. Kalau kau tidak mau, kau pakai itu, Expander. Jangan, jangan, jangan. Dia cari mobil tidak dapat. Ya, dia uang banyak segalanya semua, tapi dia tetap sederhana. Dia cari mobil sewa, ketemu mobil sewa tidak jadi. Kepingin dia, sebenarnya orang itu kalau sudah ada hati, gitu, kepingin mau ajak musuh pergi. Ternyata dia jalan, ternyata sampai di sana duitnya 3M, plak, kena. Sekarang orang di luar jahat. Nah pada waktu itu selesai dia pulang. Sampai gitu sudah sekian lama ini barang tidak dikirim. Tarso, entar besok, entar besok, entar besok. Dia kasih tahu sama saya, tapi waktu saya berdoa Tuhan bilang kau temani dia. Saya pergi Bapak Ibu, temani. Ayo berangkat. Kita berangkat. Sampai di sana. Coba kita lihat. Ya, tolong lampu ini dimatikan. Ya. Coba dikeluarkan agak cepat. Nah ini kita lihat. Orang ini, rumahnya ini, maka itu kita hati-hati. Dia percaya karena merasakan bahwa ini orang gede. Ya, karena ini orang gede. Tapi tong kosong nyaring bunyinya. Punya mobil dulu Alphard, punya mobil Pajero, punya ini, punya ini. Siapa yang tidak syangsin show off dia seperti itu? Percaya. Teng, kasih. Ternyata semua di dalam hutang tok. Tidak bisa bayar. Kami masuk, kami pergi ke sana. Dan ini rumahnya, jalan besar, belok kiri. Tidak tahu rumahnya juga, tapi sudah ada hubungan lama, sudah tahunan. Ya, dia gali kaikung, gali lobang, gali lobang, gali lobang, tutup sini, tutup sana. Waktu saatnya cekrek, rumahnya masuk gang ini. Habis masuk gang ini, belok kiri, kencang terus di bawah pohon pisang, rumah kecil. Nah kita melihat pada waktu masuk di sini, ini ibu yang pegang uang 3 miliar. Ini ibu ini kerjanya tisani, tipu sana, tipu sini. Kami masuk. Saya, Alek, Eksan, sama Ibu Meliana, sama bagian sekretarisnya, yang bagian catat-catat. Kami masuk. Nah Bapak Ibu masuk di sini. Tuhan taruh di dalam saya. Suruh Ibu Meliana pinggir. Karena Tuhan pakai saya sebagai seorang hamba Tuhan, tapi sebelumnya pengalaman sudah ada dulu. Maka itu, pengalaman sudah ada. Pengalaman apa? Masuk di tahanan pernah. Pernah dikejar orang utang, bagaimana mengatasi urusan bank dan lain-lain. Masuk. Saya bilang, Bu, Ibu Meliana pinggir, ini tangannya. Tidak usah ikut campur. Ya, bayangkan. Dia bos, saya hamba Tuhan, saya ngomong tidak usah ikut campur, saya yang berbicara. Saya hadapi ini orang. Waduh Bapak Ibu,
licin dia. Licin dia. Ibu Cu ngantok ya. Ayo semangat Bu, kasih permen. Licin dia ini. Saya bilang kau licin. Saya pegang ini firman Tuhan. Karena ini ada firman Tuhan ngomong begini. Ayatnya tunggu ya. Karena ada firman Tuhan. Saya tidak takut. Ya. Licin sekali. Karena ada firman Tuhan berkata seperti ini. Ya. Ayat 7, Mazmur 112 ayat 7. Ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Pada waktu itu anak saya ngomong, Papa harus hati-hati. Papa pergi ke sana, dikeprak orang gimana Papa, dibunuh mati. Dan pada waktu kami masuk di dalam, ini orang dia keluar masuk. Dia panggil orang, datang 7-8 orang Bapak Ibu, naik sepeda motor trail. Tapi kok rasanya saya tidak takut ya. Saudara Alek hanya pakai jaket polisi, Saudara Eksan dia di mobil saja, gitu loh. Tapi di situ kita melihat kita sedang berbicara, sama sekali tidak takut. Saya punya kepercayaan, pasti Tuhan tolong. Saya diberikan keberanian. Kami berbicara sama dia. Saya berbicara, tolong foto lagi. Ya. Ini sabar, ini hotel dulu. Ya, sabar lagi. Yang lain lagi foto. Ya, yang lain lagi. Ya, bisa. Coba agak cepat. Kami berbicara. Ini kami berbicara. Terus berbicara sama dia. Dan saat itu saya berbicara begini. Untung Tuhan tolong. Periksa keuangannya. Kan keuangan bisa lihat dari HP. Saya kan gaptek, udah tahu. Periksa keuangannya. Berani Bapak Ibu. Sedangkan 7-8 orang ada duduk, semua badan-badan besar ada di bawah sambil merokok. Itu kalau dia datang digebrak meja, lari saya duluan. Tapi Tuhan itu pelindung, Tuhan adalah penolong. Dan pada waktu itu kami berbicara selesai. Langsung coba lihat, saya ini kan gaptek, Ibu Meliana gaptek. Eksan sebenarnya tidak gaptek, tapi dia ada di mobil. Dia tunggu di mobil. Nah saat itu, Alek, coba lihat, periksa, Om. Tapi kan tidak panggil Om. Ya, ini kan dibilang saya ini bos. Ya, saya ini bos yang suplai dana. Tapi di situ, lihat Om, 97 juta. Sekarang juga pindahkan ke rekening. Rasanya saya seperti apa begitu. Pindah, waktu suruh dia pindah, dia bilang loading kiri, loading kanan. Dia mau kasih kacau itu supaya uang itu tidak bisa pindah. Tetapi Tuhan itu penolong. Dan saat waktu itu sudah dipindahkan, semua itu dapat pindah. Coba, mana? Tolong dikeluarkan bukti pemindahan. Kita melihat, tolong bisa dibesarkan. Saat itu juga bisa pindah. Ya, mana tolong? Ya, 97 juta. 3 miliar hanya bisa pindah 97 juta. Saya bilang periksa lagi semua. Alek periksa segala, namanya di accounting, diperiksa dari sini. Sistem ini, wah ada lagi Om. Waduh ini jalan. Gimana caranya lagi? Saya pergi ke belakang. Saya lihat ini ada 7-8 orang gede-gede lagi duduk di semen. Saya percaya dorang mau lompat, Tuhan ikat dorang punya kaki di semen. Nah ini kita harus imani seperti itu, karena Tuhan adalah pembela. Siapa lawan kita? Dan pada waktu itu Bapak Ibu dipegang seperti itu, dia tidak bisa buat apa-apa. Saya pergi ke belakang, saya lihat, tapi saya kok tidak takut. Saya hanya ngomong kepada suaminya, Bapak coba bayangkan, uang 3 miliar bisa dia buat macam begini. Ini saya bilang saya masukkan kepada dia. Ya. Pilih Jakarta Mabes atau Surabaya Polda. Sopo iki. Tapi Tuhan taruh kuasa. Nah ini yang saya mau ajarkan. Tapi pada waktu itu selesai saya lihat mobilnya. Ada mobil di belakang. Mobil itu, mana mobilnya? Keluarkan. Dia bisa saya jadi ambil itu kunci mobil dia kasih. Itu loh yang warna kuning di belakang.
brio. Itu loh. Nurut. Kalau kita hidup takut sama Tuhan, Tuhan itu bikin sampai dia nurut, kasih. Habis itu selesai. Apa yang terjadi lagi? Tuhan bilang sama saya, pindahkan ke hotel. Jangan di sini. Saya dengar itu suara. Oke, pindah ke hotel. Langsung kita pindah ke hotel, tolong. Waktu pindah ke hotel, Bapak Ibu, kita melihat di sini. Ini di hotel. Ibu Meliana saya bilang pinggir, jauh. Saya yang berhadapan dengan saudara Alek yang ada di sini. Kita melihat ini suaminya duduk di sini. Saya tinggal berbicara, dorong serahkan bikin perjanjian ini saudara Alek yang bikin segala semua. Maka itu kita jadi orang itu harus cungming, harus pintar, jangan oon. Bikin perjanjian. Langsung kita lihat, serahkan surat rumah, serahkan ini, semua bikin perjanjian. Bahkan Bapak Ibu di tangannya ada emas dan lain-lain. Saya hanya bilang, bukakan emasmu. Kayak persis orang yang hipnotis. Dibuka. Kan suruh buka emasnya di tangan ini. Habis dia buka emasnya, dia buka cincinnya. Habis buka cincinnya, dia buka ini. Semua kayak nurut. Yang saya mau ngomong, kalau orang itu hidup takut akan Tuhan, ini seperti begini. Dan dia mulai berjanji, ya kirim. Tiap hari ada kirim. Tadi malam ada kirim. Kemarin ada kirim untuk kembalikan. Tapi kan tidak cukup seperti itu. Ini uang 3 miliar. Yang saya mau ngomong Bapak Ibu, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ya. Kalau kita lihat ini suaminya ada di sini sama-sama. Ini anak-anaknya pegang HP semua, iPhone semua, mau tasita itu iPhone semua itu. Tapi kita melihat yang saya mau ngomong, Tuhan bela. Tapi ada, kalau kita takut akan Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Mazmur 112 ayatnya yang ke-6. Sebab anak ke-6 dikatakan di sini, ya, sebab ia takkan goyang untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat-ingat selama-lamanya. Maka itu kalau kita jadi benar, diingat-ingat Tuhan. 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Ia tidak takut kabar celaka. Istri saya telepon, kamu hati-hati, nanti kamu bisa dibunuh di sana. Takut juga dia jadi janda. Tapi saya sama sekali tidak takut. Anak saya Andre telepon, Papa bagaimana keadaan Papa di sana? Takut. Ya, Kesia yang biasa saya pergi tidak ditanya juga Papa bagaimana. Saya bilang kamu doakan sama Papa. Tapi yang ada di dalam hati saya, ia tidak takut kepada ayat 7 kabar celaka. Papa hati-hati, Papa hati-hati. Ya. Dan dikatakan hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Makanya saya bilang kepada ibu kekasih ini, jangan kau takut. Jangan kau takut. Percaya kepada Tuhan. Hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Saya baca ini, iya ya. Kami pergi ke sana. Dan besok kita mau berangkat lagi. Bukan gampang loh. Capek. Alek bilang pergi. Pulang 2 hari. Sakit semua badannya. Sakit semua sampai istrinya terus pijat selama 2 hari. Ya, kita melihat sakit semua badan, tapi tidak apa-apa. Atau pergi ke sana lagi. Tuhan kalau kita ada jalan dalam benar, Tuhan tolong ban itu di dalam perjalanan dari Surabaya sampai daerah Seragen kecepatan Eksan 140, 150 ban tidak apa-apa. Tapi waktu potong masuk di jalan kecil, baru kurang lebih 200 meter, ban itu jebol, terlepas semua. Saya membayangkan, kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan, tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan Tuhan, kita seperti yang angel-angel itu keluar dari jalur tol. Keluar dari jalur tol. Ya, tapi Tuhan tolong. Sudah sampai jalan, waktu itu jalan 10. Banyak itu semua. Kalau Andre bisa keluarkan di sana, bisa tunjukkan. Ini supaya jemaah tahu. Ban itu bisa pecah semua. Saya ada kirim sama kamu. Ya.
ban itu bisa pecah, terkupas semua. Aduh Tuhan. Nah inilah pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan pesan kepada kita, kalau kita takut akan Tuhan, di dalam ayat yang ketiga dia kata, harta dan kekayaan ada di dalam rumahmu, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Kalau di dalam tahun 2022 kita hidup takut akan Tuhan, harta dan kekayaan. Yang saya mau mengatakan, harta dan kekayaan itu bukan harta dunia. Ya. Harta kekayaan di dalam rumah tangga ini, hati penuh dengan damai semua. Satu keluarga itu aman-aman. Saya pernah berdoa pergi di satu tempat, saya berdoa, saya minta waktu itu istrinya yang berdoa. Pada waktu itu istrinya berdoa, Tuhan tolong agar supaya kami dalam sekeluarga rukun-rukun, anak-anak suami sehat, anak-anak baik segala. Itu dulu yang dia minta. Dia tidak minta dulu yang lain. Yang harta, kekayaan, ya, bukan uang, harta. Harta kekayaan itu adalah hati kita punya harta. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan juga di dalam ayat 4, saya agak cepat sedikit. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang-orang benar, pengasih dan penyayang orang-orang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kalau kita takut akan Tuhan, ya, dengan sendiri ada murah hati. Murah hati. Murah hati, punya belas kasihan, suka menolong kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Murah hati. Bagaimana bisa murah hati? 1 Korintus 13 ayat 4. Ya, 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat tolong dikeluarkan. Rasul Paulus katakan surat pertama kepada jemaat di Korintus, kalau kita punya kasih, kasih itu adalah Tuhan, ya, itu pasti kita sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Murah hati, ya. Suka menolong kepada orang-orang miskin. Suka menolong, ya. Bukan suka menolong, kasih barang, kasih barang, kasih barang. Lihat-lihat dulu orang miskin. Lihat-lihat dulu janda yang kita tolong. Kalau janda itu janda kembang, jangan kita tolong. Orang miskin yang malas jangan. Ya. Tapi kalau memang dia sudah memang ditakdirkan seperti Lazarus susah, kita pasti tolong. Tetapi yang Tuhan mintakan kepada kita, ya, tolong kepada apa? Orang yang miskin rohaninya. Miskin rohaninya. Kemarin saya ketemu dengan satu, dia tangan kanannya gudang garam, dia punya istri juga baik sekali. Dia ngomong, Pak, Bapak jadi pendeta, Bapak didik dengan Bapak punya jemaat-jemaat. Ya. Kalau jemaat itu malas, mohon maaf, malas, bodoh, jangan kita tolong. Kita berdoa sama dia supaya dia jangan malas. Kita ajarkan kepada dia, minta Tuhan supaya kasih hikmat supaya dia pintar. Tapi kalau jemaatmu itu rajin, dia bilang, kau tolong dia. Betul dia rajin, kan ada orang rajin tapi masih ada kesulitan. Tapi kau harus tolong karena Tuhan mengajarkan orang malas. Oh, jangan kau ini orang malas jangan kau makan. Kalau dia malas jangan. Ya, tapi kalau dia rajin kau tolong sama dia. Harus kau tolong, jangan sampai tidak. Karena banyak sekarang orang itu hanya mau begini-begini saja tapi tidak mau kerja. Hanya yang dia tuntut uang, tapi tidak mau kerja. Tapi kalau dia kerja, Pak, dia rajin, kau tolong sama dia. Waktu dia ngomong sama saya, kau mau tolong orang yang rajin, orang yang mau, dia bilang. Mau, ya sudah kalau begitu kau tolong orang ini. Saya tinggal suruh orang ini, kau kontak dia, kau tolong. Tolong.
langsung dia tolong. Ya. Apa itu? Tak tolong, berapa uang dibayar. Gitu loh. Tapi kalau orang malas, jangan. Tidak boleh, maka itu kita jadi orang. Jadi orang harus pintar. Harus pintar. Kalau tidak pintar, susah. Harus berhikmat. Ya, tetapi jangan pintar jahat, tidak boleh. Punya ketulusan. Kalau kita punya ketulusan, kita dikasih hikmat sama Tuhan, kita bekerja, itu kita dapat hasil itu langgeng, panjang dan jadi berkat. Tapi kalau kita itu jadi orang pintar, tapi pintar yang jahat, ya, orangnya ulo dengan cara macam saya ini kan ulo dulu. Ulo. Ya, mungkin kalau David masih ingat dulu Sinma itu, pernah saya kotak sama dia. Tapi di situ saya tobat. Saya tidak mau lagi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang Tuhan pesankan kepada kita hari ini. Kita belajar takut sama Tuhan. Ya, belajar jadi orang benar. Bagaimana cara supaya ada kebenaran dalam hidup? Ini firman Tuhan. Kita jalankan, doakan. Besok saya berangkat lagi. Ya, saya berangkat lagi di sana. Saya harus menghadapi orang ini. Pak, untuk apa Bapak capek-capek? Ya, saya bilang, semua jemaat pernah saya tolong. Ya, saya punya orang kalau sudah tolong sampai tuntas, tas. Karena apa? Mereka minta, Pak, tolong Pak, bantu saya. Ya, saya harus tolong karena itu anak saya. Namanya orang tua, namanya gembala, doakan. Pagi-pagi besok kami berangkat. Ya, selesai ya di sana supaya bisa selesai. Terima itu uang, Pak, kalau terima itu uang 3 miliar, Bapak dapat berapa persen? Jangan berbicara uang. Saya tidak mau. Saya hanya mau saya melakukan. Saya tabur yang baik akan tuai. Saya menerima tuaian. Anak cucu saya juga terima tuaian. Itu saja. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Lakukan kebenaran firman. Saya rasa sekian. Biar firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari Bapak Ibu. Renungkan baik-baik. Di dalam tahun 2022. Saya meminta pemusik singer.